Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I wanna say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Master of Universe, who has give us mercies and blessing until we can make a part in His lesson and happy situation. Secondly, my salawat and salutation always be given to Prophet Muhammad SAW, who has moved our soul from bad character to a good one, who has moved our era from stupid era to the Islamic era. Okay, in this opportunity, I wanna explain Fathul Qorib book. Before Amun explain Fathul Qorib book, I wanna send Al-Fatihah from novelist this book. Okay. Al-Fatihah. Oke. Ya, saya sini akan memakai bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan kitab Fathul Qorib, yaitu tepatnya pada bab Toharoh, yaitu bab yang awal. Kenapa saya memilih bab Toharoh? Karena bab Toharoh itu mengawali segalanya ya, bersuci. Jadi apapun kegiatannya, seperti kita mau melakukan kegiatan sholat ataupun apa, kita harus bersuci. Dan Rasulullah SAW itu memang sangat sekali suka dengan seseorang yang sering bersuci atau mensucikan diri dari hadas maupun hadas. Ya, dari najis lah ya. Bisa kita sebutnya dari najis. Ya, sama sih, maupun hadis besar ataupun hadis kecil, memang kita harus mensucikannya. Karena kalau kita akan melakukan kegiatan seperti sholat ataupun puasa, itu juga kita harus dalam keadaan bersuci. Oke, kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu Toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Toharoh utawi kitab kang nerangake sesuci, almiyahu piro-piro banyu allati yajuzu tadhira kang wenang ngangge sesuci, biha utawi banyu, sab'ul miyah ada iku pitung banyu. Jadi di sini ada air yang diperbolehkan untuk bersuci, yaitu jumlahnya ada 7 air. Al-ma'us sama yang pertama yaitu air langit. Jadi air langit itu contohnya seperti air hujan ya, bisa kita sebut air hujan. Wama'ul bahri, dan yang kedua adalah air laut. Karena apa? Air laut itu sangat luas ya, dan ukurannya itu tidak bisa dihitung. Misalkan kalau misalnya air laut itu nggak mungkin bisa terhitung ya, dan luasnya juga yang mungkin sangat luas. Apapun misalnya, meskipun dia sudah terkena najis, tapi masih bisa diperbolehkan untuk bersuci. Karena apa? Karena air laut itu tidak bisa diukur banyaknya air tersebut. Oke, wama'un nahri yaitu air sungai. Ya, air sungai yang bersih ya, dan yang enggak kayak, intinya air sungai yang luas dan tidak berbau, dan masih wajar lah kalau buat bersuci. Wama'ul bi'ru, dan air sumur. Oke, ya air sumur, karena air sumur pasti lebih dari 2 kulah lah ya, karena air sumur itu juga dalam dan banyak juga airnya, nggak terbatasi airnya.
wa ma'ul ain, dan air, sumber mata air, seperti air itu datangnya dari sumber mata airnya kayak seperti gunung kayak gitu. Terus wa ma'us salji, dan air salju. Kenapa kalau kita berada di kutub utara itu pada musim salju kita pasti tidak menemukan air ya, airnya membeku semua karena ya memang itu musimnya gitu, musim salju. Jadi apapun itu alasannya kita tidak bisa sholat, sebenarnya kita ya memang diwajibkan sholat karena sholat itu ya emang kewajiban kita kan sebagai muslim. Dan kalau misalnya di sana nggak ada air, ya kita bisa menggunakan air salju karena air salju itu memang bisa buat sesuci. Karena air salju itu ya hanya air yang membeku saja. Kalau misalnya air salju itu terkena najis, ya memang nggak boleh. Wa ma'ul bard, dan air embun. Wa ma'ul bard itu air embun. Ya memang kalau dilihat air embun itu kan jumlahnya nggak banyak ya, tapi memang diperbolehkan untuk bersuci. Memang ada orang yang menggunakan air embun untuk bersuci. Sumal miyahu, dan ada beberapa air alal arba'at aqsam, dan air itu juga dibagi menjadi empat. Yang pertama tohir mutahhir ghairul makruh istimalahu, air yang suci mensucikan dan hukumnya makruh untuk digunakan. Jadi air ini suci dan mensucikan dan pastinya juga boleh untuk bersuci. Wa huwal ma'ul mutlaq, contohnya yaitu air mutlak. Yang kedua wa tahir mutahhir makruhul istimalahu, dan air yang suci mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Contohnya air wa huwal ma'u syamsi, air matahari. Di sini pengertian dari air matahari itu bukan matahari yang menghasilkan air ya, tapi air yang terkena matahari. Kenapa air yang terkena matahari itu hukumnya makruh tetapi suci mensucikan? Ya karena air syamsi itu memang bisa digunakan untuk bersuci, tapi makruh hukumnya untuk digunakan bersuci. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan kalau air matahari itu tidak boleh digunakan, ya memang ada salah satu faktornya, karena dari misalnya kita air terkena air matahari lalu digunakan untuk bersuci ataupun terkena kulit, itu bisa jadi menjadikan penyakit kulit yang namanya apa ya, saya lupa itu, intinya bisa menyebabkan penyakit kulit. Fatahir ghairul mutahhiri ghairihi, air yang suci tapi tidak boleh untuk bersuci. Jadi ya ini kayak seperti ya emang tidak boleh untuk bersuci ya airnya. Wa huwal ma'ul mustakmal, yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan. Nah, air yang sudah digunakan misalkan yang pertama itu kan air mutlak. Air mutlak itu digunakan sama si A. Lalu si B tersebut menggunakan air yang pertama si A gunakan itu untuk bersuci lagi, lah itu namanya air mustakmal. Kalau di Makkah itu ada dua air, yang pertama jadid sama mustakmal. Lah yang jadid itu baru, yang mustakmal itu air yang sudah digunakan, berarti kayak secondan gitulah. Terus wal mutaghir bima khalitahu minat toharo, berarti ini air yang tidak dibolehkan untuk bersuci. Wa huwal ma'un najis, contohnya air najis. Ya air najis memang air najis itu memang tidak boleh digunakan karena ya memang najis. Ciri-ciri air najis itu biasanya air yang sudah bau, berubah warna, dan kurang dari 2 kula. Air kurang dari 2 kula itu tidak boleh digunakan untuk bersuci ya, karena kurang dari ukuran yang sudah ditentukan di sininya. Nah, air najis itu biasanya kita mengukur tuh dari ukuran ini 2 kulahnya. Kalau misalkan air yang di ember kalau di kamar mandi kita pakai ember itu biasanya kurang dari 2 kulah. Ya kita lihatlah
karena ember juga ya ember itu kan kecil, jadi ya kemungkinan kurang dari 2 kula. Jadi apabila air yang di ember itu sudah terkena najis ataupun kejatuhan kotoran hewan atau apa, itu tidak boleh digunakan. Kalau ukuran orang Baghdad itu namanya ritlan itu ukuran orang Baghdad ya. Orang Baghdad itu namanya ritlan. Kalau air yang ukurannya lebih dari 2 kula itu memang sudah bisa digunakan. Air yang masih boleh digunakan itu air yang ciri-cirinya tidak berubah warna, tidak berbau, dan tidak terkena najis. Ya emang itu air yang boleh untuk bersuci. Dan contohnya seperti ini, misalkan di kamar mandi biasanya pesantren itu ada beberapa kamar mandi ya, sampai 15-an ya. Lah kan di pesantren itu biasanya menggunakan yang namanya ember. Ember itu kan biasanya kurang dari 2 kulah kan. Kalau embernya kecil tuh kurang dari 2 kulah. Lah bagaimana kalau kita berwudu di kamar mandi yang satu ternyata airnya tidak cukup untuk kita berwudu, lalu kita pindah ke kamar mandi yang lain atau mencari air yang lain lagi, itu hukumnya gimana? Ya emang itu hukumnya boleh, tetapi jarak antara kamar mandi satu dengan kamar mandi yang lainnya itu tidak terlalu jauh, dan air wudhu yang pertama kita lakukan itu tidak sampai kering. Lah itu masih diperbolehkan. Ya karena memang itu ruksoh ya. Ya namanya ruksoh kan jadi masih bisa dimaklumi, karena ruksoh itu kan ya nggak apa-apa, karena ya memang kurang kan airnya, jadi ya boleh saja, tapi yang penting itu jangan sampai kering dan jaraknya juga jangan terlalu jauh. Oke, ya mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang saya jelaskan itu kurang, maksudnya tidak tepat ya dari apa yang kalian ketahui. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.